Masih diinspirasi bersama Bang Rio. Bang, seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa Partai Amanat Nasional Bengkulu Anda yang mendirikan, Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem secara nasional Anda juga yang mendirikan. Tapi di dua partai ini Anda selalu dikhianati, Anda selalu dizalimi. Apa yang sampai saat ini Anda tetap ingin maju dan eksis di politik? Gini, pelaut ulung tidak pernah berenang atau berlayar di air yang tenang. Ya. Petarung itu tidak akan jadi ketika cuma dilahirkan. Dia harus mengatasi zaman, harus mengatasi gelombang-gelombang besar. Disitulah petarungnya kelihatan gitu. Kalau saudara dikhianati, Anda dizalimi, dimanapun Anda berada, pengkhianatan, penzaliman, dilupakan sebagai teman. Anda menjadikan seorang jadi gubernur, Anda bisa menjadikan orang sebagai menteri, Anda menandatangani pencalonan seorang presiden, ya kan? Ya. Di Bengkulu ini setengah atau hampir 100% bupati. Saya nggak bisa bilang 100%, melalui tanda tangan saya. Kemudian kalau Anda dilupakan, Anda kalau di politik Anda jangan berharap bahwa apa yang Anda lakukan, Anda berharap orang melakukan seperti yang Anda lakukan. Membalas kepada Anda dengan hal yang sama. Ya anggap aja itu kita bantu orang. Ya sudah, kalau dia balas dia ingat kita ya syukur, kalau enggak ya apa, masa terus kita nggak jadi nolok orang gitu. Gara-gara kita berbuat baik kemudian kita nggak dapat apa, terus kita berhenti berbuat baik. Kan nggak gitu juga. Tapi kebanyakan orang menganggap perbuatan bodoh, Bang. Ya kan kita tinggal memilih. Apakah kita mau bantu orang atau mempersulit, nggak mau bantu siapa-siapa ketika kita punya satu jabatan? Ya bisa aja. Dan kita bantu seseorang juga, kita nggak kemudian berharap orang balas ya. Kalau balas syukur, nggak balas ya sudah selesai gitu, nggak apa-apa juga. Nah, Anda mau jadi PNS, mungkin ada juga pengkhianat di antara Anda. Anda bisa dizalimi juga. Kalau Anda jadi seorang pengusaha, ya bisa dikhianati, bisa dizalimi juga. Di profesi manapun, itu pasti ada. Gitu. Terus yang paling aman adalah, ada teman saya mengatakan, kita berhentilah politik itu, bikin kejam. Nah saya bilang, kalau Anda buka warung, yang aman nih, yang menjelekkan Anda itu warung sebelah Anda. Iya. Bukan hanya di politik yang saling menjelekkan ini. Akhirnya bilang, sudah kita nggak usah kita jual bakso aja. Yang lawan Anda, yang menjelekkan Anda itu tukang bakso yang lain. Terus kita mau marah. Bahwa pekerjaan itu punya resiko, iya. Bahwa resiko kemudian Anda dizalimi, Anda dikhianati, Anda dijebloskan. Orang senang Anda jatuh. Ketika kita nggak jatuh, semua ngaku teman kita. Ya kan, minta tolong kita. Ya. Ketika kita jatuh nggak ada teman kita, ya. Kan Umar juga pernah mengatakan, ketika dia banyak kawan, Umar bin Khattab ditanya, berapa teman Anda sebenarnya? Apa jawabannya? Tunggu saya dapat musibah, baru saya dapat hitung berapa teman saya. Oke, luar biasa. Kan itu. Ya. Nah sekarang bagaimana cara ngata? Ya kita harus berdamai dengan diri sendiri. Ya hari ini kita di atas, besok di bawah, besok bisa di atas lagi. Ada istilahnya, hari ini Anda bisa di istana, besok Anda bisa di comberan. Anda hari di comberan, besok Anda bisa di istana lagi. Itu biasa. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia hari ini. Ya. Wakil Perdana Menteri pada waktu itu kena kasus korupsi, dihukum 7 tahun penjara. Kasus sodomi juga. Nah, dia keluar, 2 tahun, dituduh mensodomi supirnya lagi. Ya. Bayangkan aja pantat supir dia. Kira-kira ya. Ya. Masuk penjara lagi. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dan dari dalam penjara dia sebut, from prisoner to royal palace. Dia bikin partai baru, dari dalam penjara, dia suruh istrinya jadi ketuanya, anaknya, ngurus partai itu. Dan jadinya partai itu. Kemudian ikut pemilu, bergabung dalam koalisi pakatan, dan mengalahkan partai UMNO, partai terbesar, partainya Melayu di Malaysia. Persis seperti Golkar di zaman Orde Baru pada waktu itu. Iya. Dan kemudian, mau jadi Perdana Menteri ini, sepakat bahwa apapun menang, maka Anwar Ibrahim lah Perdana Menterinya. Dan kemudian terjadi adalah Mahathir Mohamad, 2 tahun. Kemudian pindah lagi ke siapa sih, Datuk Ibrahim atau siapa itu. Baru kemudian jatuh ke tangan dia. Sekarang pertanyaannya,
Apa kita ini lebih hebat dari Malaysia dalam berdemokrasi? Lagi Malaysia aja belajar kepada Indonesia dalam hal demokrasi. Dan mereka sudah lebih maju. Yang dilihat adalah kapasitas, yang dilihat adalah gagasan, beyond melihatnya. Karena ada yang mengatakan, orang yang sering mengatakan orang itu adalah orang yang dangkal. Orang yang pandai adalah selalu bicara tentang gagasan, mendiskusikan gagasan, bukan mendiskusikan orang lain. Oke. Dari segmen awal tadi ada banyak kata-kata mutiara atau kata-kata bijak lah yang Anda sampaikan. Tapi saya tertarik dengan yang terakhir Anda sampaikan tadi, nyungsep, naik, kecomberan, kemudian terangkat lagi. Bagaimana cara mengatasi itu adalah berdamai dengan diri sendiri. Ini sesuatu yang gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan, Bang. Menurut saya ya. Nah, kalau Anda seorang Rio Capella berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa? Lah ya, saya bisa ngomong itu karena saya sudah mengalami. Tinggal dilantik urung jadi DPR. Ya terus apa saya berhenti? Kemudian mau jadi menteri nih, Desember itu reshuffle menteri. Oktober saya dihajar. Dengan 200 juta yang saya nggak makan uangnya. Saya kira itu saya senyum aja. Ingat ya, begitu KPK menetapkan 2 jam saya akan mundur loh. Hanya Rio Capella dipuji-puji, ada cek itu di media. Wajah dingin Rio Capella menatap KPK. Media-media besar itu. Dan Merdeka Online nulis. Saya nggak tahu belakangan ada ini muji-muji saya. 2 jam saya katakan mundur dari DPR, mundur dari jabatan, mundur dari semuanya. Yang lain kan masih bertahan ya. Kalau jadi pelatih malah masih dipertahankan. Ya? Yang lain itu mereka nengek, oh tolong saya dizalimi. Kayak Menteri Pariwisata kita dulu si Jerwacik misalnya. Pak SBY, Pak Ibu Mega. Saya enggak. Mundur itu cara Anda berdamai dengan diri sendiri? Oh iya, saya merasa, saya kena nih. Saya enggak ngapa-ngapain, saya enggak makan duit, saya enggak ngomong. Urusan Medan itu bukan urusan saya, itu urusan saya siapa lo. Apa urusannya sama saya? Berarti saya sudah berada pada saat yang salah dan pada waktu yang tidak tepat. Dan ingat ya bahwa kita ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Bahwa Rio Capella akan jadi seseorang, nanti akan jatuh, Anda bisa akan jadi orang itu tercatat sebelum kita lahir. Untuk apa kita lawan sebuah takdir? Yang kita ambil adalah hikmahnya. Karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Untuk apa saya lawan? Wah harus ada orang mukul jadi menteri. Saya yang merekomendasikan menteri kok. Itu si Ibu Siti itu saya yang ngajak. Karena adik saya kerja di DPD, dia temukan saya dengan Siti. Saya janjikan Ibu Siti jadi menteri. Mundur aja di sekjen DPD. Dia belum pensiun, 5 tahun dia pensiun. Dia mundurkan diri sebelum pensiun. Saya jadikan menteri. Karena saya dulu mau jadi jaksa agung, yang nahan saya jadi jaksa agung itu JK. Makanya pelantikan jaksa agung Prasetyo itu 5 bulan setelah kabinet. Yang sekarang bareng dengan kabinet. Siapa calonnya? Rio Capella, Pak. Tapi bukan tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu takdir. Terus marah-marah sama Tuhan. Oke. Nggak bisa, Pak. Ya sudah. Ya bukan nasib kita. Banyak yang tidak senang kita. Wah apa itu dia jangan pilih. Ya silakan aja. Tapi belajarlah ke Malaysia. Nggak ada apa-apanya saya itu. Kalau saya ada apa-apa itu saya nggak bagi maki-maki KPK, Pak. Yeah. Saya tantang ketua KPK-nya. Ini pun siarkan nih. Ditonton juga. Yeah. Zaman novel. Dan saya dipanggil oleh Pramono Anung ke istana untuk membawa pesan Ruki, karena Ruki minta barter antara saya dengan Abraham Samad dan BW yang sudah tersangka di Kejaksaan Agung. Saya ngomong kok di ALC di mana-mana tentang barter ini. Lah kan masih ngomongin saya. Kalau saya itu memang salah, terus saya nggak boleh ngomong nantang-nantang itu. Itu aja saya nggak ngomong bahwa saya benar, tapi saya merasakan saya tidak salah. Bang, kita nih udah agak di ujung acara kita. Ada satu pertanyaan yang ingin saya pertanyakan. Tapi sebelum itu karena tadi Abang, saya ingin cerita dikit tentang Ahok. Kata Ya. Bang tadi. Ya. Boleh? Ya. Silakan. Jadi saya kenal Ahok, kemudian Ahok ngomong sama saya, Bu Rio, saya mau calon gubernur DKI. Kaget saya. Waktu kita bikin ormas ini. Bikin ormas kan 2010. Di 2012 nih. 2012 itu Pilgub DKI. Saya bilang, ya benar kok. Iya. Pakai partai apa kok? Independen. Kaget lagi saya. Kan gitu nih. Saya pikir ini bukan penduduk Jakarta, kemudian dari Babel,
nyalon di situ pakai independen. Tapi dia yakin ternyata pada ujungnya nggak dapat lah KTP itu nggak cukup. Kemudian dia minta tolong sama Devri, Dep, kenal nggak sama Prabowo? Wah, saya lain kenal kecuali Prabowo. Tapi bisa nggak orang ada? Namanya apa namanya Edi Suratmaja yang punya SCTV, yang punya apa Senayan City. Ketemulah, karena dia dekat sama Prabowo. Dibawalah ke Hambalang. Jokowi pulang ke Solo karena nggak dapat perahu. Tadinya PDIP itu gabung Demokrat, dukung Poke dengan ketua Demokrat apa yang kolonel itu. Mega pulang, Bu Mega pulang karena membatalkan itu. Akhirnya tergantung gitu. Ahok balik ke Solo, oke? Apa Jokowi. Kemudian ditawarlah ke Ahok. Gimana kalau Gerindra ada calon? Nggak ada. Bagaimana kalau gabung sama PDIP? PDIP gubernurnya, Gerindra wakilnya. Siapa wakilnya? Kata bro, ini Ahok. Daripada Gerindra 5 kursi nggak ada juga, ya, turun dari Hambalang itu ke Tuku Umar. Ngomong Bu Mega begini ini kira-kira gitu ya. Kita gabung aja ini. Wakilnya Sopo, Ahok. Ya kan karena pilihan lain supaya cepat digabung. Gabunglah cepat turun. Makanya pakai baju kota-kota itu 2 hari penutupan, maka naik Metro Mini ke KPU, daftar, katanya. Gabunglah Jokowi, Ahok. Waktu itu 7 ada Alek Nurdin maju juga, Faisal Basri, Nur Wahid dan sebagainya. Mereka sendiri yang aneh bajunya, merah kota-kota. jadi saya lihat, wah gawat ini pasti kalah ini. Karena saya Mujani teman saya yang mensurvei, tapi dia memegang si Poke. Dalam perjalanan ikhtiar dia yang nekat tadi, dan Tuhan kan yang menjodohkan kan, ketemu akhirnya jadilah Gubernur dan Wagub itu. Itu maksud saya bahwa itulah nasib dan takdir orang. Orang bisa meremehkan, Pak. Ya, itu yang menjadi tapi pedoman dia Anda. memang punya kapasitas. Gitu. Ya. Artinya nasib lauful mahfuz yang Anda sebutkan tadi itu yang menjadi pedoman Anda di dalam berpolitik saat ini. Ya. Oke, Bang, pertanyaan terakhir nih, Bang. Anda oleh masyarakat dinyatakan sebagai seorang mantan napi dengan kasus korupsi, katakanlah seperti itu. Saya tanya, korupsi itu apa sih? Ya kalau menurut saya perbedaan antara korupsi dengan pejabat, korupsi itu ya pejabat. Ya korupsi yang dipahami. Korupsi dipahami itu kan makan duit negara nih. Ya. Oh maling, makan duit apa sih? Kan gak ada duit negara yang dirugikan, saya kan makan duit proyek, duit anggaran. Ini orang yang bawa duit, titipan Bu Evi namanya, ya istri muda kata namanya Evi. Ngasihin ke saya. Ini duit apa? Saya bilang, Evi itu siapa saya gak kenal. Ini Evi ini istrinya Gatot. Lah ada urusan apa? Gini nih ceritanya supaya tahu nih. Ini korupsi ini kan mungkin di benak orang ini saya makan duit negara nilep. Nggak ada nilep gitu loh. Ini kenanya pasal 11 Undang-Undang KPK. Baca pasal 11 itu. Menerima sesuatu penyelenggara negara yang menurut pikiran si pemberi ada kaitannya dengan dia punya perkara. Jadi bukan korupsi, tapi dimasukkan ada undang korupsi. Bukan aku ini korupsi makan duit negara. Salah itu. Oke. Ini saya jelaskan supaya jelas nih. Nah duit itu saya nggak makan duit itu. Dianggap saya ini mempengaruhi orang untuk tidak menyidik Gatot. Loh, saya nggak report siapa-siapa. Saksinya itu ya cuman supir saya, Ibu Evi ini dikaitkan Gatot sama Surya Paloh. Itu aja. Dihukum minimal setahun. Nggak ada apa-apa, negara nggak ada rugi. Duit itu dikembalikan oleh siapa? Oleh orang ini. Oleh yang pembawa duit tadi. Karena dia bayar uang sekolah anak, saya bayar lagi tambah 50 juta ke belakang hari. Dia nggak KPK menyuruh dia pakai duit yang dia bawa sendiri. Berarti saya sudah menguasai. Itu namanya cari-cari salah, Pak. 1000 alasan untuk menghukum orang, 1000 alasan juga untuk tidak menghukum orang. Itu tinggal permainan aja. Makanya ada Giu mengatakan bahwa lebih baik kita membebaskan satu orang, kita membebaskan 1000 orang tidak bersalah, yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Saya kena di situ karena Desember itu akan ada reshuffle. Maka saya senyum-senyum. Saya diperiksa saksinya Oce Kaligis. Hari Rabu selaku sekjen yang dia adalah ketua mahkamah partai, Kamis lebaran haji, Anda boleh lihat itu. Tanggal 15 Oktober.
Jumat saya diserang oleh Partai Nasdem di dalam. Iya. Press release begini, Rio KPL harus jujur. Nggak kayak Joni Plate dibela-bela partainya. Saya diperiksa saksinya mereka itu, ditanya apa fungsinya OC di Nasdem. Karena gara-gara ini, kalau pertemuan OC itu menemukan Gatot dan Wagubnya dengan Surya Paloh berempat. Oke. Saya nggak tahu apa-apa. Oke. Diserang dari dalam. Oke. Pertanyaannya, apakah ada permainan Nasdem itu? Anda jawab sendiri itu. Oke. Ada lihat di YouTube, saya kasih itu omongan saya. Iya, artinya begini, yang ingin saya pertanyakan tadi adalah, terlepas bahwa yang Anda sampaikan tadi, artinya kan tidak semua napi itu adalah orang-orang yang benar-benar bersalah. Oh iya. Kan seperti itu. Iya. Nah, artinya saya ingin pertanyakan bahwa selain bahwa memang saat ini setiap calon napi sekarang menjadi caleg itu adalah memiliki hak politiknya sebagai warga negara, Iya. bahwa tidak setiap napi itu Iya. adalah memang orang yang bersalah secara hakiki. Iya, merugikan negara sebagainya nggak ada. Ada yang merugikan negara juga gitu. Ya. Ini yang ingin saya dengar statement Anda mungkin mewakili dari orang-orang yang disebut sebagai mantan napi, yang disebut dalam stigmanya bahwa mantan napi itu adalah limbah masyarakat. Ya, mungkin kita pengen dengar statement seorang Rio Capella yang mencoba maju lagi ke dunia politik sebagai mantan napi. Silakan. Ya, yang masuk sebagai napi itu belum tentu semuanya bersalah. Oke. Oke. Yang belum jadi napi juga belum tentu semuanya benar. Jadi yang nggak masuk-masuk ini, mungkin itu yang korupsi sebenarnya nih, yang berkeliaran di luar ini. Jadi ingat ya, ada beberapa orang yang tersangka dulu. Yang sekarang jadi anggota DPD, tersangka sebelumnya. Menang di pra-peradilan tuh. Belum apes, Bang. Belum apes. Siapa yang nolongnya? Ini orangnya. Oke. Gugat pra-peradilan, kemudian pra-peradilannya menang, kemudian jaksa diam aja. Ingat siapa dulu yang tersangka? Ya kan? Ya. Coba dibuka nih. Kalau aku ini udah diomongin di mana-mana, udah pada di YouTube, ngapain lagi diomongin? Ya. Jadi kalau ada yang sok-sok pencitraan di dalam grup WA kami, untung abang kita yang satu ini nggak masuk. Dulu tersangka. Pra-peradilan itu bukan menentukan orang salah atau tidak, tapi itu soal proses. Pidananya nggak ada. Jadi kalau disperindikan lagi, kena lagi. Saya lebih jujur. Lah soal ini pilihan, ya kita milih karena gagasan. Saya bilang Anwar Ibrahim. Ya kalau memang nggak suka sama saya, ya nggak napi pun juga, orang nggak mau pilih juga. Simpel aja gitu hidup ini. You percaya sama orang lain untuk mungkin mau pilih aja. Kan ada manfaat, ada mudarat, dihitung gitu. Itu lebih fair nih. Saya ngomong lebih fair. Nggak ada pencitraan, nggak ada itu. Iya atau tidak, omongin. Pahit kita telan. Tapi yang pasti, saya tidak pernah merugikan negara. Nah, track record saya nggak ada itu selama DPR segala macam merugikan negara. Ada nggak orang yang saya tipu di Bengkulu, di saya makan duitnya? Nggak ada. Anda kenal saya dari dulu, DPR provinsi ngomong kenceng terus, nggak ada. 200 juta terlalu kecil Pak, saya disogok 1 miliar, 2 miliar untuk jadi gubernur, jadi saya tolak. Kecil itu 200 juta, nggak saya makan lagi. Saya sumbang 50 juta. Cek itu di YouTube proses peralihan, jangan melihat ujungnya. Dan jangan itu dipolitisir untuk kepentingan pencalonan DPD ini. Udah kuno cara-cara itu. Gitu loh. Oke. Dan saya nggak ngomong, saya nggak mantan napi, nggak juga kan. Dunia sekarang udah terbuka kok. Iya. Rekam jejak digital ada. Jangan lihat nokta sedikit, semua salah. Enggak. Yang belum kena ini bisa salahnya lebih banyak. Nggak apes aja dia. Oke, Bang Rio, saya sedikit lega nih. Beberapa pertanyaan yang lama saya pendam untuk saya pertanyakan dengan Anda. Alhamdulillah hari ini bisa saya dapatkan. Dan terpenting di program inspirasi ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita share menjadi inspirasi bagi generasi muda tentunya, bahwa jiwa seorang politik adalah terus berpikir, karena kalau berhenti berpikir artinya mati. Ya. Kemudian tidak ada kata menyerah dalam perjuangan, dan terakhir
Yang mungkin saya juga setuju dengan Anda adalah bahwa setiap kita sudah memiliki takdir di Lauhul Mahfuz, tinggal kita menjalani. Karena itu jangan berhenti bergerak. Saya Suranto dan narasumber kita kali ini Bang Rio Capella mohon pamit undur diri. Terima kasih, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Thank you. Mantap.